Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisri dari D3 Keperawatan Universitas Negeri Padang dengan NIM 22334124. Di sini saya ditunjuk sebagai presentasi dari kelompok 9 yang tentang materi bisnis plan. Latar belakang, suatu rencana kerja yang dibuat, tertulis, dan resmi guna menjalankan perusahaan. Merupakan perangkat tepat untuk memegang kendali perusahaan dan menjaga agar fokus usaha perusahaan tidak menyimpang, visi, misi, dan tujuan usaha. Memperkenalkan roti gulung sosis dengan harga yang pas di kalangan pelajar dan ditambah inovasi baru pencinta roti. Visi, menyajikan kuliner yang dapat dinikmati semua khalayak. Memberikan pelayanan yang baik, melayani pemesanan dari luar daerah, mengutamakan kualitas dari bahan, kebersihan, dan cita rasa. Tujuan dapat membuka lapangan pekerja baru, memberikan alternatif dan inovasi baru dari bidang kuliner yang terjangkau, sehingga bisa dinikmati berbanyak orang. Dapat menjalin kerjasama baik dengan para pemasak bahan. Bisa menjual ke seluruh Indonesia, jadi yang berada di daerah lain juga bisa mencicipi makanan ini. Analisis SWOT dan strategi. Strategi atau kekuatan, kualitas dan kebersihan produk terjamin, packing yang baik dan aman seluruh Indonesia, komposisi dan bahannya berkualitas dan premium, harga produk yang terjangkau sehingga bisa dinikmati oleh semua khalayak. Kelemahan, promosi yang belum dilakukan secara efektif, produk yang mudah mengalami plagiarisme, kurang tahan lama, menu yang kurang variatif, keterbatasan SDM dalam mengolah. Kesepakatan. Karena banyaknya peminat makanan ringan satu ini, tentu bisnis makanan ini akan banyak mendapatkan konsumen, terutama di kalangan anak muda dan anak-anak. Dengan marketing dan promosi yang baik, bisnis makanan ini akan lebih mudah dikenali konsumen. C. Ancaman. Ancaman dalam bisnis ini yaitu semakin banyaknya kompetitor yang juga menjual produk yang sama dan dengan harga yang lebih terjangkau dan topping atau isian yang bervariatif. Lalu, terkadang penjualan hanya bersifat sementara karena mengikuti tren dan sedang berlaku. 1. Strategi perusahaan. A. Membuat produk yang bisa diterima oleh lidah masyarakat. Roti gulung sosis ini merupakan makanan ringan yang dibuat sesuai dengan lidah masyarakat, terutama akan muda anak-anak. Membuat nama brand. Nama brand untuk bisnis ini yaitu dengan tujuan agar mudah diingati oleh konsumen. C. Melakukan pemasaran. Proses pemasaran yang dapat dilakukan adalah dengan cara digital marketing. Salah satunya contoh dengan menggunakan sosial media. D. Menetapkan harga sesuai dengan kualitas. Strategi selanjutnya adalah dengan menetapkan harga sesuai berkualitas bahannya, tentu saja dengan mempertimbangkan harga yang sesuai dengan target pemasaran. E. Membuka bot. Dengan cara membuka bot, seperti di aman bermain, kampus, pasar, kuliner, atau lokasi-lokasi lain yang banyak dikunjungi masyarakat otomatis akan menambah konsumen. Deskripsi usaha. Bidang usaha, usaha roti gulung, sosis dari Viv Kuliner. Ini adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner. Jenis produk makanan yang dibuat adalah makanan ringan, yaitu roti gulung sosis. Kegunaan, keunggulan, keunikan, dan inovasi produk. Keunggulan dari produk ini bisa dinikmati berbagai kalangan kapanpun dan dimanapun. Lokasi usaha. Untuk usaha ini akan diproduksi langsung di rumah salah satu anggota kelompok, yaitu di Solo, Sumatera Barat. Risiko bisnis dan pengelolaannya. Adapun risiko dan bisnis ini adalah 1. Tren yang cepat berubah seiring berkembang zaman. 2. Perputaran modal yang lambat. 3. Keterbatasan waktu. Dampak usaha terdapat lingkungan sekitar.
1. Membuka lapangan kerja baru. 2. Meningkatkan kesejahteraan. 3. Memperbaiki keadaan ekonomi di daerah tersebut. Rencana pemasaran. Target pemasaran. Segmentasi. Segmentasi pasar adalah sebagai proses pengelompokan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan. Positing. Inovasi yang akan lakukan adalah pada citra rasa yang berbeda dari donat lainnya. Pada donat ini isinya sosis, selada, timun, dan diberi mayones dan saus di atasnya. Donat sosis sangat cocok bagi mereka yang menginginkan sebuah makanan yang cepat, enak, mudah saat menyantapnya, dan juga sehat. Donat sosis mengelompokkan segmentasi pasar berdasarkan segmentasi demografi, yaitu sebagai berikut. 1. Segmentasi berdasarkan demografi. Roti gulung sosis memilih segmentasi usia 6 tahun ke atas. 2. Segmentasi berdasarkan ekonomi menengah dan menengah ke bawah. Wilayah pemasaran. Untuk wilayah pemasaran, usaha ini adalah seluruh Indonesia dengan menggunakan sistem digital marketing dan sekitaran Solo atau Padang untuk proses pemasaran dalam bentuk siap konsumsi. Situasi persaingan arah. Mudahnya akses untuk menciptakan produk yang sangat seperti menyontek dari supplier atau sejenisnya. 2. Pesaing menambah desain dengan bahan yang sulit dan dapatkan. Pesaing melakukan strategi pemasaran yang lebih kompetitif. Rencana produksi. Bahan baku. Beberapa bahan yang diperlukan untuk proses produksi diantaranya roti tawar, telur, sosis, tepung terigu, garam, lada, minyak goreng, saus sambal. Alat yang digunakan, talenan, pisau, kompor, panci, penggorengan, sendok. Kesimpulan, usaha roti gulung sosis ini bisa menjadi usaha yang mampu sukses dan berkembang jika terus dikelola dengan baik dan berkembang dengan perubahan masyarakat sekarang ini. Oleh karena itu, walaupun usaha ini terbilang kecil-kecilan atau terlihat sederhana, tetapi jika dijalankan dengan baik, usaha roti gulung sosis ini sangat layak untuk diperdagangkan. Apalagi jika usaha ini dioperasikan di tempat-tempat keramaian seperti sekolah atau perumahan, maka dengan sendirinya konsumen akan singgah dan membeli makanan sehat di tempat usaha ini. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.